Nah, tidak berlama-lama saya akan menjawab pertanyaan melalui email dari saudara kita di Malaysia, dari Asni Zainul. Ya, selamat pagi dan selamat malam mungkin di sana buat Pak Asni Zainul yang ada di Malaysia. Beliau adalah kepala atau chief electrical di salah satu offshore di Malaysia. Kemudian dia mengajukan pertanyaan mengenai DP di email saya di channel ini. Kemudian dia menonton channel saya. Ya, jadi saya langsung aja ya dulu untuk diagram yang Pak Asni kirim, walaupun tidak jelas, itu saya bisa lihat dan mengerti diagram mengenai paralel dan mengenai DP yang ada di kapal, karena saya lihat di atasnya itu 1200 kW ya. Ya, kebetulan yang kelas P di EMAS itu semua 1200 kW. Nah, saya mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, saya bacakan dulu emailnya. Salam sejahtera buat Chip. Ya, sedikit persoalan dari saya seperti di bawah ini. Ya, jadi saya bacakan. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah kapasiti daripada kilowatt ADG atau emergency generator? Ya, masing-masing kapal atau setiap kapal ADG itu kilowattnya tidaklah sama. Tapi kalau kapasitasnya sebagai apa? Ya, seperti ini, seperti di kelas P atau di Scarlet itu, ya, dia ada kapasitas 125 kW. Kemudian di sini kurang lebih sama ya. Nah, pertanyaannya apakah kapasitas kilowatt ADG ini? Ya, taruhlah kapasitas daripada emergency generator ini apabila terjadi blackout. Ini saya jawab langsung ya, saya tanpa konsep. Terjadi blackout, paling tidak dia bisa menghandle navigasi, steering, lighting. Itu aja dulu poinnya ya. Paling tidak dia bisa menghandle itu ya, Pak Asni. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau normal load seperti accommodation, engine room pump, lighting, transformer dan yang lain-lain itu connecting di mana? Di bus A atau di bus B? Dia connecting dua-duanya, Pak. Di bus A dan bus B. Ya. Itu di control panel di engine room ya. Dia connect di dua-duanya. Kita juga bisa pisahkan itu nanti setengah-setengah di antara kiri dan kanan. Tapi apabila terjadi blackout dalam menggunakan subgen, tidak blackout total gitu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut mengenai itu dengan menggunakan diagram yang Pak Zainul kirim. Saya tidak bisa download, tapi saya mengerti dan saya kebetulan diagramnya itu kurang lebih sama. Pertanyaan yang ketiga, pada ketiga operasi normal atau contohnya sailing mode, adakah generator atau DG yang beroperasi? Jumlah paralel DG berapa? Nah, kalau misalnya kita dalam keadaan en route atau sailing atau passage, kita balik ke pelabuhan atau ke lokasi, itu biasanya generator hanya hidup satu, standby. Tapi biasanya juga beberapa kapal dia menggunakan shaft generator atau SG. Tetapi kalau misalnya saya pisahkan aja antara generator dan shaft generator, dan saya tidak menggunakan shaft
generator. Karena apabila terjadi apa-apa, blackout main engine, lighting semua, steering semua blackout. Jadi minimal pada sailing mode itu kita menggunakan DG 1 DG ya. Itu jawaban saya ya Pak Saini, Pak Asli. Kemudian pertanyaan yang keempat, shaft generator ya. Shaft generator atau SG itu driven by main engine, dan main engine itu connect dengan CPP ya, betul. Ketika operasi DP, adakah main engine itu selalu aktif? Itu adakah both port kedua port side and the starboard side main engine operasi ketika DP? Ya betul. Jadi shaft generator itu dia driven by main engine. Jadi di situ ada namanya PTO shaft. Jadi dia digerakkan itu melalui gearbox. Kemudian di gearbox itu ada connect CPP. Jadi ada 2 gear pump di situ, 3 sebenarnya, dan itu standby 1. Apabila gear atasnya rusak, otomatis dia akan start yang standby. Jadi itu ada 2. 1, saat main engine jalan itu dia menggerakkan CPP, dan 1 dia menggerakkan clutch gearbox, dan 1 lagi PTO shaft itu dia connect dengan subgen melalui gearbox dari main engine. Jadi itu jawaban saya. Nanti kalau kurang jelas boleh email saya kembali atau di kolom komen ya. Nah kita lanjut ya. Pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima, kita bisa lihat pertanyaannya yang kelima. Oke. Adakah normal ketika dimana shaft generator beroperasi dan bow thruster tidak beroperasi, maka power dari shaft generator digunakan untuk energize bus A dan bus B? Tidak normal. Kalau tanya masalah normalnya, itu tidak normal. Karena kalau misalnya shaft generator itu digunakan, tentunya pada saat operasi DP itu biasanya pada kapal-kapal ada yang paralel 3 generator, ada yang 2 generator. Jadi shaft itu digunakan buat bow thruster dan stand thruster. Pada kapal-kapal yang lain mereka dilengkapi dengan azimuth. Jadi 1 bow thrusternya itu azimuth, dan 1 bow thrusternya itu menggunakan shaft generator. Pada kapal-kapal sebelumnya, 2 bow thruster itu digerakkan oleh 2 shaft generator dengan kapasitas 1200 satu subgen, 1200 yang sebelah kiri, 1200 yang sebelah kanan. Sedangkan bow thruster kapasitasnya adalah 750 kW atau kW. Jadi 1 bow thruster satu subgen itu untuk kapal-kapal di DP2. Dan yang kelas yang lain, kelas DP2 yang lain, ada yang menggunakan azimuth 1 bow thrusternya ya. Dan 3 generatornya itu diparalel untuk stand thruster. Itu. Kemudian pertanyaan yang ke-6. Menurut Chief di dalam video sebelumnya, haruskah paralel 3 generator
3 DJ ya untuk operasi stand thruster. Adakah 2 generator tidak mencukupi? Yaitu tergantung dari kapasitas daripada generator. Kenapa kita paralel 3 generator? Sebenarnya 2 generator bisa, karena kapasitas dalam satu generator itu 540 kW. Kemudian kalau 2 generator sudah 1000 lebih ya. Kenapa kita harus memparalelkan 3 generator? Agar supaya generator yang pertama saya pertimbangkan tidak overheating. Kenapa? Karena kalau 540 kW kali 2 itu baru 1080, dan jangan lupa load yang di kapal itu di sekitar 250 sampai 320-340. Jadi kalau ditambah dengan stand thruster yang 750 kW itu sudah 1000. Nah, sudah berapa persen kilowatt yang terpakai? Sudah 1000 lebih ya. Kalau 2 generator baru 1080. Itu kalau kita pakai generator. Nah, kalau 3 paling tidak dia ada 1620 kilowatt kalau 3 generator. Jadi mesin tidak bekerja berat. Kemudian kita juga tidak takut apabila terjadi satu generator trip ya. Makanya bagusnya pakai 3 generator. Dan untuk kapal saya sebenarnya ada 4 generator ya, 540 kW. Jadi tergantung kita aja, apa kita mau ambil resiko atau kita mau yang aman. Jadi biasanya saya pakai 3 generator. Kalau pertanyaannya apakah bisa pakai 2 generator? Bisa. Karena kalau misalnya cook tidak masak, semua tidak ini, itu masih ada space sekitar 10% daripada kilowatt daripada jumlah generator, 2 generator. Pertanyaan yang ke berapa ini? 8. Bilakah berlakunya keperluan untuk sinkronize dan paralel antara sub generator dengan DG? Jadi begini, kapan kita melakukan paralel sub generator dengan generator yang ada di kapal? Nah, keperluannya apa dulu? Apabila kita di dalam sailing mode ya, atau kita lagi en route ke satu pelabuhan atau balik ke lokasi. Nah, kalau kita misalnya mau menggunakan subgen, maka generator itu harus diparalel. Jadi kalau kita mau menggunakan subgen untuk lighting, untuk semua pump, jadi itu untuk bus A, bus B. Jadi kita paralel dan kita bisa off generator. Begitupun pada saat kita sampai di pelabuhan, apabila kita ingin memberikan load buat boat thruster dan stand thruster, maka kita harus pisahkan dan kita harus paralel lagi kembali ke generator, dan kita harus pisahkan antara lighting di kapal dan maksudnya pemakaian di kapal, load yang di kapal dengan boat thruster. Jadi itu yang kita harus pisahkan. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Ya, adakah TB1 dan TB2 normal close? Yes,
Jadi selalu close itu ya. TB1, TB2. Adakah TB5? Bukan TBS, TB5 ya. Normal open. Iya. Jadi TB5 itu selalu kita open. Nanti saya akan kasih jelaskan melalui diagram di sini. Biar TB5 itu selalu open, TB5 ya. Nah, tergantung mau pakai yang mana. Kalau misalnya kita mau pakai aja subgen, satu subgen, kemudian kita mau ambil power dari misalnya subgen kiri atau subgen kanan. Jadi kita harus close itu TB5 ya. Kalau TB2 apa ini? TB1 sama TB2 ini dia itu normal close selalu ya. Kecuali nanti kalau misalnya dia jatuh apa itu kita bisa pump ya. Kemudian yang TB5. Jadi tergantung. Jadi TB3 itu dia subgen yang satu kita bisa close juga di situ. Kita bisa lihat diagramnya itu di situ. Dan TB4 kita bisa juga masuk kalau kita mau pakai subgen. Dan kalau kita mau pakai satu subgen saja, itu kita bisa close TB5 itu ya, TB5. Tapi biasanya normalnya itu selalu open. Jadi kita separate saja daripada kedua sub generator ya. Jadi untuk yang diagram itu memang saya download kurang jelas, tapi saya bisa jelaskan dan mudah-mudahan Pak Asni Sainul di Malaysia bisa mengerti dan bisa memahami. Dan kalau belum jelas bisa ditanyakan kembali kepada saya mengenai sistem DP2 ini di kapal AHTS, baik DP1, DP2. Boleh mengajukan pertanyaan di channel ini, baik melalui email, saya akan jawab apabila saya selesai kerja, ataupun melalui kolom-kolom komen. Kita bertukar pikiran, dan kalau misalnya ada pendapat atau pendapat saya yang salah bisa koreksi, dan kita diskusi bersama-sama untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang kapal-kapal DP ini. Ya, kebetulan saya sudah kurang lebih 18 tahun, ya setidaknya 16 tahun lah. Terakhir saya di kapal DP, dan 7 tahun ini terakhir di Afrika di kapal DP2 terus, dan juga bersama dengan second officer. Nah, kebetulan kita ini lagi operasi DP. Nah, ini juga kebetulan chief, kapten, apa semua ini DPO dan mempunyai pengalaman DP. Seperti kapten ini, Kapten Rizwan Mahmud, kurang lebih 18 sampai 20 tahun dia di perusahaan ini, mempunyai pengalaman di kapal-kapal DP. Jadi ayo kita diskusi di channel ini untuk memberikan masukan, menambah pengetahuan. Tentunya saya masih kurang, walaupun 16 tahun di kapal DP, masih kurang, saya masih kurang. Mungkin ada yang mau tanyakan, boleh. Dan kalau bisa saya jawab, saya jawab. Nah, ini adalah gambar yang dikirim oleh Tuan Asni Sainul ya. Iya, jadi TB 1 dan 2 itu normally close ya. Normally close. Dan TB 5 itu normally open. Nah, kapan ini TB5 kita close? Apabila kita hanya memakai satu subgen dan kita ingin memakai boat thruster ya, dengan satu subgen. Tapi itu jarang ya dilakukan. Ya, jarang dilakukan karena kita juga melihat kapasitas daripada kilowatt daripada boat thruster tersebut. Kalau dia 7,5 ya tentunya sangat
risk untuk menggunakan satu subgen 2 baut thruster. Tapi kita juga misalnya mau kita pakai bus A, tentunya kita buka juga TB3 ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita sudah buka TB4 itu dia sudah masuk juga ke TB 1 sama 2 ya, begitu aja simbolnya kalau kita mau ini. Cuma memang kadang kita kalau kita mau separate juga bisa, kita mau separate antara bus A sama bus B bisa juga ya, kita gunakan itu. Jadi walaupun gambar kurang jelas tapi saya bisa mengerti ya, semoga bisa diterima penjelasan saya ini. Dan kita lanjut untuk selanjutnya, dan ini saya jawab langsung ya, tanpa konsep. Jadi mohon aja dimengerti karena tidak ada waktu untuk membuat konsep. Jadi saya menjawabnya secara langsung, tidak ditulis dulu seperti YouTuber profesional. Jadi ini saya jawab langsung. Semoga jawaban saya ini memuaskan Pak Asni Sainur di Malaysia, dan saya siap dikoreksi, juga saya siap diberikan masukan apabila jawaban saya belum sesuai dengan harapan dari Tuan Asni Sainur di Malaysia. Dan untuk pelaut-pelaut, semua pelaut Indonesia, Malaysia, salam satu jangkar, dan kita saling tukar pikiran di channel ini, karena channel ini itulah tujuannya, menambah pengetahuan dan saling bertukar pikiran. Salam pelaut, selamat pagi, selamat malam di sana.